Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang mobilitas sosial. Semoga yang menyaksikan videonya diberikan kesehatan dan bisa memahami video pembelajaran ini dengan baik. Mobilitas sosial. Ya, perhatikan gambar di sini, yaitu gambar orang yang berpindah-pindah ya. Ada yang gambar dari bawah menuju ke atas. Walaupun gambarnya animasi, ini hanya sekedar gambar untuk bisa memahami saja. Ya, apa yang Anda pikirkan? Ya, berkaitan dengan materi mobilitas sosial. Ya, mobilitas itu artinya berpindah ya, bisa dikaitkan dengan gambar di samping bahwa adanya perpindahan status sosial dari individu, status sosial dari individu ke status sosial yang lainnya, bisa ke atas atau ke bawah ataupun sebaliknya. Ya, kemudian dari gambar tersebut dan pemahaman di atas, definisi mobilitas sosial itu bisa diartikan sebagai perpindahan posisi seseorang atau sekelompok warga dalam satu lapisan sosial ke lapisan sosial yang lainnya. Ya, jadi bisa dilihat tadi di gambar ya, bisa dikaitkan, intinya ada perpindahan posisi seseorang dari satu lapisan sosial ke lapisan sosial lainnya. Itu definisinya. Kemudian kita belajar mengenai bentuk-bentuk mobilitas sosial. Yang pertama ada mobilitas vertikal. Yang kedua ada mobilitas horizontal. Ya, bisa dilihat gambarnya, gambar apa? Ya, yang pertama itu adalah mobilitas sosial vertikal, yaitu perpindahan seseorang atau kelompok dari suatu kedudukan sosial ke kedudukan sosial lain yang tidak sederajat, berbeda ya. Jadi intinya kalau vertikal itu perpindahan seseorang naik ke atas ya. Jadi dari ke bawah naik ke atas, itu namanya mobilitas sosial vertikal. Bentuk mobilitas vertikal yang pertama yaitu satu ke atas, yaitu climbing. Ya, jadi mobilitas yang terjadi karena adanya peningkatan status atau kedudukan seseorang. Ya, jadi bisa dilihat ini gambar guru menjadi kepala sekolah ya. Jadi adanya kenaikan jabatan dari guru menjadi kepala sekolah. Ini bisa diartikan sebagai bentuk mobilitas sosial vertikal ke atas atau climbing. Kemudian bentuk mobilitas vertikal ke bawah ya, walaupun vertikal ada juga yang dari atas ke bawah, yaitu sinking. Definisinya proses penurunan status atau kedudukan seseorang ya. Jadi kalau tadi dari bawah ke atas, sedangkan kalau ke bawah itu dari atas ke bawah, yaitu namanya sinking. Ya, contohnya polisi yang dipecat karena melakukan kesalahan.
Nah, ini gambarnya bisa diperhatikan, ada seorang polisi yang dipecat atau diberhentikan tugasnya menjadi polisi karena melakukan kesalahan ya. Jadi dari Pak polisi tersebut mempunyai pekerjaan dan dipecat sehingga tidak mempunyai pekerjaan, seperti itu. Kemudian bentuk mobilitas sosial yang kedua yaitu mobilitas horizontal. Apa itu horizontal? Yaitu peralihan individu atau objek-objek sosial dari suatu kelompok sosial ke kelompok sosial lainnya yang sederajat ya. Jadi kalau tadi vertikal itu bisa naik ke atas, bisa juga turun ke bawah. Sedangkan ketika mobilitas horizontal itu sejajar atau sederajat. Jadi sejajar itu bisa ditarik garis lurus sama artinya ya. Jadi tidak naik tidak turun tetapi sejajar. Contohnya dokter yang dipindahkan ke daerah pedalaman karena kurangnya tenaga medis. Ya, ini contohnya. Ya, ada juga contoh pindah kewarganegaraan. Jadi dokter di sini kenapa dia mobilitas horizontal? Karena dokter itu dipindahkan dengan jabatan yang sama. Alasannya apa? Alasannya karena kekurangan tenaga medis di daerah pedalaman. Jadi tidak ada kenaikan status sosialnya. Jadi dokter misalkan di situ menjadi dokter, dipindahkan juga menjadi dokter dengan jabatan yang sama. Kemudian yang kedua, contoh gambar lagi ada pindah kewarganegaraan ya. Jadi misalkan ada si A yang dari Indonesia pindah ke Brunei Darussalam ya, sama-sama pindah ke negara, itu sifatnya perpindahan horizontal karena sama-sama negara dan bisa dikaitkan dengan mobilitas horizontal seperti itu ya. Jadi intinya perpindahannya sejajar seperti itu. Kemudian faktor pendorong mobilitas sosial. Kita tadi sudah belajar definisi, kemudian lanjut ke faktor pendorong mobilitas sosial. Ada yang tahu? Nah, ini gambarnya. Intinya ketika ada pendorong adalah usaha untuk mempercepat supaya mobilitas itu terjadi ya. Itu ada faktor struktural, faktor individu, status sosial, ekonomi, demografi atau kependudukan, situasi politik. Ya, sekarang saya jelaskan mengenai faktor pendorong mobilitas sosial. Yang pertama ya, yaitu faktor struktural, yaitu kesempatan seseorang untuk menempati sebuah kedudukan serta kemudahan untuk memperolehnya. Contohnya adanya lowongan pekerjaan dapat mendorong pengangguran untuk melakukan mobilitas sosial. Ini ya pengertian dari faktor struktural. Kemudian yang kedua adalah individu, yaitu faktor individu mengacu pada kualitas seseorang, baik itu dilihat dari segi pendidikan, ekonomi, penampilan, atau keterampilan pribadi. Contohnya seorang anak petani yang lulus sarjana kedokteran bisa menjadi dokter. Ya, jadi faktor mobilitas, faktor pendorongnya seperti ini, walaupun
anak seorang petani tetapi bisa menyekolahkan anaknya supaya bisa menjadi dokter. Bisa dilihat di bawah gambarnya seperti ini ya. Jadi di sini jangan patah semangat walaupun mungkin orang tuanya kurang mampu, asal anak-anakku semua bisa belajar dengan giat dan bisa berprestasi, nanti banyak beasiswa-beasiswa yang bisa memudahkan anak-anak bisa melanjutkan ke jenjang selanjutnya sesuai cita-citanya nanti ya. Kemudian yang ketiga yaitu status sosial. Manusia dilahirkan akan mengikuti status sosial keluarganya. Ketidakpuasan atas status yang diwariskan oleh keluarganya dapat memicu terjadinya mobilitas sosial. Contoh, anak buruh mempunyai usaha yang sukses di bidang kuliner ya. Jadi ini gambarnya anaknya seorang buruh tetapi bisa membuka restoran yaitu kafe seperti itu. Jadi intinya misalkan dari orang tua itu tidak mampu dalam segi status sosialnya, karena kita berada di Indonesia yaitu yang negara demokrasi, jadi tidak menutup kemungkinan ketika kita rajin belajar, giat, bisa menjadi sesuai seperti gambar atau fenomena yang sudah saya jelaskan ya. Kemudian yang keempat, faktor ekonomi, yaitu keadaan ekonomi dapat menjadi pendorong terjadinya mobilitas sosial. Kenyataan hidup yang serba kekurangan dapat mendorong manusia untuk giat bekerja dan merubah status sosialnya. Contoh, seorang dulu sebagai koki sekarang mempunyai banyak cabang dan punya sendiri ya. Intinya ketika kita hidup kekurangan tetapi kita ada niatan untuk bisa maju, kita bisa maju seperti contoh kasus yang saya sampaikan ya. Jadi ini merupakan faktor pendorong mobilitas sosial. Kemudian yang nomor 5 yaitu demografi atau kependudukan, yaitu faktor kependudukan mengacu pada bertambahnya jumlah dan kepadatan penduduk dalam suatu wilayah. Masalah tersebut dapat memicu seseorang untuk melakukan migrasi ke wilayah lain yang lebih baik. Contohnya, seseorang yang dulu merantau dan sukses setelah itu tinggal di tempat kelahirannya yang asri ya. Jadi terkadang ketika kita hidup di desa pengen merubah nasib, banyak orang yang pindah ke kota dengan tujuan untuk mengubah nasib ya, entah itu bekerja ataupun sekolah. Tetapi ketika kebanyakan orang ketika sudah di kota besar, dia akan merasa bosan ya, karena di kota besar itu misalkan dari segi kendaraannya banyak, macet, dari segi polusinya juga sangat tinggi ya. Jadi kebanyakan orang ketika sudah pensiun atau tua, mereka akan kembali ke tempat kelahirannya masing-masing ya. Dengan tujuan apa? Tujuan untuk mencari tempat yang lebih asri dan sejuk ya, dibandingkan dengan keadaan yang ada di kota yang membosankan. Kemudian yang nomor 6, situasi politik, yaitu kondisi politik yang tidak stabil dalam suatu wilayah dapat memicu terjadinya mobilitas sosial. Biasanya seseorang meninggalkan wilayah tersebut demi memperoleh jaminan keamanan. Ya, contohnya seseorang ketika ada pemilu di kota,
besar ya lebih memilih di TPS tempat tinggalnya yang lebih damai dan aman. Nah, jadi ketika ada situasi politik biasanya di kota itu sering ricuh ya, karena penduduknya banyak. Misalkan kamu si A memilih partai ini dan si B memilih partai itu, akhirnya ada tidak kesesuaian antara si A dan si B, akhirnya akan menimbulkan konflik ya. Akhirnya banyak orang yang berada di situasi ini mending memilih di TPS tempat dia lahir di desa ya. Tetapi ketika dia mendapatkan izin mungkin dari kerjaan atau yang lain sebagainya, tetapi kalau memang kerjaannya padat ya bisa, atau tidak bisa harus memilih ya, karena kita sebagai warga masyarakat Indonesia yang baik jadi harus memilih pemimpin, jangan golput ya. Kemudian faktor penghambat mobilitas sosial. Tadi kita sudah belajar mengenai faktor pendorongnya. Jadi mobilitas sosial itu dapat dengan cepat terjadi karena ada faktor pendorong tadi ya. Tetapi sekarang kita akan membahas mengenai faktor penghambat mobilitas sosial. Ya, perhatikan kabarnya. Ya, jadi ternyata ada faktor penghambat mobilitas sosial. Yang pertama, kemiskinan. Yang kedua, diskriminasi. Yang ketiga, perbedaan jenis kelamin. Ya. Yang pertama, kemiskinan ya. Yaitu dapat membatasi kesempatan seseorang untuk berkembang dan mencapai status sosial tertentu. Ya, jadi kenapa kemiskinan menjadi penghambat? Karena walaupun misalkan saya contohkan di kota besar ya, walaupun banyak berbagai macam pekerjaan, tetapi kemiskinan juga sangat menghantuinya ya. Contohnya banyak kalangan-kalangan menengah ke bawah yang tidak bisa sekolah ataupun melanjutkan pendidikannya karena memang keterbatasan dana ataupun orang tuanya menginginkan anaknya bisa membantu orang tuanya ya. Jadi akhirnya dari orang tuanya menurunkan ke anaknya juga akan berpenghasilan sama, misalkan jadi pemulung, anaknya juga ikut menjadi pemulung. Itu fenomena yang terjadi di kota besar ya. Jadi seperti itu, jadi akan mempengaruhi sekali untuk mobilitas sosial ya, karena akan menghambat yang tadinya bisa naik status sosial akhirnya tidak bisa naik status sosial karena kemiskinan. Kemudian diskriminasi ya, membedakan perlakuan terhadap sesama karena alasan beda bangsa, suku, ras, agama, dan golongan. Hal ini dapat mengakibatkan konflik, juga dapat menghambat mobilitas sosial ya. Jadi ketika di suatu daerah diskriminasinya masih tinggi, contohnya suku, membeda-bedakan suku, membeda-bedakan ras, itu pasti daerah tersebut susah untuk maju. Karena apa? Suku yang tertindas pasti akan mengalami tidak akan naik mobilitas sosialnya karena memang terdiskriminasikan oleh masyarakat yang mayoritas ya. Contohnya kalau di Indonesia sih sudah tidak ada, karena memang dari pemerintah juga selalu membuat peraturan supaya kita itu tidak diskriminasi tentang ras, yaitu
suku, ras, dan agama SARA ya. Jadi kita harus tetap toleransi karena kita itu adalah negara Indonesia ya, dari Sabang sampai Merauke. Pastinya kita negara kepulauan terbesar di dunia, pasti banyak budaya-budaya yang berbeda, agama yang berbeda, ras yang berbeda, tetapi kita disatukan sama Bhinneka Tunggal Ika ya. Jadi itu yang perlu diingat, jangan sekali-kali mendiskriminasi tentang SARA ini karena dapat menghambat mobilitas sosial. Kemudian perbedaan jenis kelamin ya, membeda-bedakan karakteristik serta posisi sosial laki-laki dan perempuan, seperti memiliki pandangan bahwa derajat laki-laki lebih tinggi daripada wanita juga bisa menghambat mobilitas sosial. Tetapi di sini di Indonesia juga, kalau zaman dulu mungkin iya ya, sebelum emansipasi wanita ya, yang sebelum dideklarasikan oleh R.A. Kartini ya. Tetapi pada zaman sekarang banyak wanita-wanita yang menjadi wanita karir ya. Contohnya ada pilot yang perempuan, ada pegawai kantor perempuan, bos-bos perempuan sekarang banyak ya. Jadi kita juga jangan sekali-kali membeda-bedakan jenis kelamin karena kita itu sama ya, walaupun laki-laki dan perempuan harus bersatu untuk memajukan Indonesia. Kemudian yang terakhir adalah lapisan sosial tertutup ya. Sistem pelapisan sosial tertutup dalam masyarakat dapat menghambat kemungkinan individu melakukan mobilitas sosial naik ya. Jadi kalau di Indonesia lapisan sosialnya terbuka ya, karena Indonesia adalah negara demokrasi ya. Jadi ketika kamu pengen tidak, misalkan status sosialnya di taraf kemiskinan, kalau kamu pengen naik pun bisa ya, asalkan kamu mungkin sekolah ya, belajar sungguh-sungguh, dan sekolah pun ketika kamu pintar akan mendapatkan beasiswa dan bisa naik kelas atau jenjang selanjutnya. Setelah itu bisa memperoleh pekerjaan dan bisa meningkatkan status sosialnya dan bisa menjadi orang yang sukses. Jadi seperti itu intinya. Ketika di Indonesia harus kreatif, pinter pastinya, dan berakhlakul karimah, seperti itu ya. Jadi contoh di lapisan sosial tertutup mungkin di masyarakat Hindu ya, karena mereka mengenal sistem kasta ya. Jadi sistem kasta itu sedikit pengetahuan tambahan ya. Jadi ada lapisan sosial yang paling tinggi yaitu Brahmana, dan paling bawah itu Sudra ya. Jadi Sudra itu bisa diartikan kaum buruh, sedangkan Brahmana itu anaknya raja ataupun konglomerat ya. Jadi di sini intinya yang dari buruh untuk bisa naik ke kelas sosial atasnya itu tidak bisa karena sudah ada budaya pelapisan sosial tertutup ya. Terus kalau menikah bagaimana? Kalau di Indonesia kan misalkan ada orang kaya menikah dengan orang miskin, pastinya orang miskin tersebut akan menjadi kaya karena ikut dengan suaminya. Tetapi ketika di lapisan sosial tertutup yang tadi saya sampaikan, sistem kasta di masyarakat Hindu, jadi ketika ada perkawinan kaum Brahmana dan kaum Sudra, yang turun status sosialnya malah yang kaum Brahmana ya. Jadi kaum Brahmana yang tadinya anak raja di kelas lapisan atas turun menjadi kaum Sudra kelas bawahan, seperti itu. Itu yang namanya lapisan sosial tertutup ya. Alhamdulillah di Indonesia tidak ada lapisan kelas sosial tertutup, semuanya mempunyai hak yang sama untuk bisa memobilitaskan dirinya atau memindahkan dirinya dari status sosial yang rendah ke status sosial yang lebih tinggi ya. Jadi
Di sini anak-anakku semua harus rajin belajar supaya bisa meningkatkan derajat statusnya masing-masing, seperti itu ya. Itu faktor penghambat sosial. Kita sudah belajar ada 4: kemiskinan, diskriminasi, perbedaan jenis kelamin, lapisan sosial tertutup. Kemudian ini contohnya tadi ya, masyarakat yang menganut sistem kasta, masyarakat Hindu. Nah, ini untuk tugasnya bisa dilihat untuk faktor pendorong mobilitas sosial ya. Berikan contoh faktor pendorong mobilitas sosial di tempat kalian tinggal ya. Jadi di tempat masing-masing pastinya ada yang namanya contoh kasus yang real atau nyata sebagai faktor pendorong mobilitas sosial di lingkungannya masing-masing ya. Kemudian minimal 3 contoh kasus ya. Good luck. Ya, jadi tahapan pertama dalam mencari ilmu adalah mendengarkan ya, seperti yang sudah anak-anakku sekarang belajar, yaitu pertama yaitu mendengarkan ya. Setelah mendengarkan apa? Kemudian diam dan menyimak dengan penuh perhatian, lalu menjaganya, lalu mengamalkannya dan kemudian menyebarkannya. Itu menurut Sufyan bin Uyainah, seperti itu. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan, semoga materinya bermanfaat di kehidupan sehari-hari, dan saya doakan yang mendengarkan menjadi orang yang sukses dan berakhlakul karimah. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Check the mic and make sure it sound right, boys.